Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ini instruksi tugas materi pertama kita di praktikum ekonometrika, yaitu instruksi tugas analisis korelasi dengan SPSS. Nah, ini adalah tujuan dari analisis korelasi Pearson dengan SPSS. Yang pertama itu mahasiswa mampu mengubah variabel penelitian menjadi data kuantitatif atau scale. Jadi semua datanya itu harus berbentuk scale ya, atau berupa angka atau kuantitatif. Selanjutnya, mahasiswa memahami konsep korelasi Pearson. 3. Mahasiswa mampu melakukan analisis korelasi Pearson menggunakan SPSS. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menginterpretasikan output SPSS, nilai R-nya, signifikansinya, dan nilai N-nya atau nilai datanya. Selanjutnya ini instruksi untuk kelompok 1. Ini adalah kelompok yang tampil presentase. Kasusnya itu adalah kasus jam belajar dan nilai kuis. Tugasnya itu kumpulkan datanya itu bisa minimal 10 sampai 20 responden. Kemudian pastikan variabelnya itu dalam bentuk angka atau scale atau datanya data kuantitatif. Selanjutnya ini contohnya ya untuk data scale, misalnya jam belajar. Ini jam belajar ini dalam satuan jam per hari. Kemudian nilai kuisnya itu skornya dari 0 sampai 100. Lalu input datanya ke SPSS dengan mengubah measurnya itu ke data scale, ke scale ya. Kemudian lakukan analisis korelasi Pearson menggunakan langkah-langkah analisis korelasi Pearson di SPSS. Lanjut, siapkan slide presentase, itu berupa judul dan tujuan, deskripsi data, kemudian output SPSS, interpretasi hasil, dan simpulan. Ini slide presentase ini masuk di laporan ringkas makalah ya. Yang ini, semuanya ini masuk di laporan ringkas makalah. Sesuai format, judul, tujuan, data hasil SPSS, interpretasi, dan simpulan. Yang nanti kalian tampilkan pada saat presentase adalah kalian praktek. Itu kalian lakukan praktek memperlihatkan langkah-langkahnya sampai nantinya menghasilkan output dari SPSS-nya. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya itu makalah dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan dalam satu link Google Drive. Lanjut untuk kelompok 2-6, ini wajib mengerjakan tugasnya juga ya. Ini ada kasus masing-masing kelompok, sudah saya buatkan. Tinggal kalian cari saja datanya bisa data dari diri kalian sendiri, misal lama tidur itu berapa jam, terus konsentrasinya, seperti itu ya. Nah, di sini penjelasan, pastikan variabel itu diukur dengan angka atau scale. Kalau lama tidur tadi kan jam per hari, terus konsentrasi belajarnya itu bisa angket, misalkan angketnya itu dapat 8 atau 4, gitu ya. Tinggi badan itu dari pengukuran sentimeter, berat badan pun kilogram, terus frekuensi olahraga bisa berapa kali per minggu, lama bermain HP, berapa jam, terus nilai akademik itu skornya 0 sampai 100. Jadi semua datanya ini dari kelompok 2-6 wajib datanya data angka atau scale. Atau datanya harus kuantitatif. Oke ya. Selanjutnya tugasnya apa? Kumpulkan data minimal 10-20 responden sesuai kasus kelompok. Kalau mau lebih dari 10-20 responden, nggak masalah, bisa aja. Terus input data ke SPSS, measurnya itu ubah ke scale untuk semua variabel. Kemudian lakukan analisis korelasi Pearson. Nah, ini format untuk makalahnya ya.
Ada judul dan tujuan, deskripsi, output dari hasil SPSS, kemudian interpretasi, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, catatan wajibnya, semua variabel itu harus dibuat dalam bentuk angka. Ini selalu saya ulang-ulang, dalam bentuk angka, interval atau rasio, yang kalau di SPSS itu namanya adalah scale. Kemudian jangan gunakan kategori kualitatif, yaitu sering, tidak sering, baik, cukup, kurang. Semuanya ini harus diubah dalam bentuk satuan numerik, atau dalam hal ini adalah angka. Kemudian data entry di SPSS, bagian variable view, itu kolom measure, itu ubah menjadi scale. Semua tugas dikumpulkan H-1 sebelum pertemuan dan masukkan ke link Google Drive. Apakah ada pertanyaan? Jikalau ada, silahkan ditanyakan ya. Boleh wapri. Feel free ya untuk wapri. Insya Allah kalau saya lihat akan langsung saya jawab wapriannya. Oke, thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.